Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galih Malilada Maraji dari Magister Teknologi Informasi 2019 UGM. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang model klasifikasi machine learning menggunakan fitur seleksi untuk analisis disiplin diri berdasarkan ketidakhadiran pada pekerjaan. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah sebuah perusahaan ini diharuskan untuk menurunkan harga produksi dan meningkatkan pendapatan untuk berkompetisi di pasar serta memberikan pelayanan terbaik. Nah, di sini karyawan memegang peranan penting dalam hal pengimplementasian tujuan tersebut. Lalu, permasalahan yang timbul adalah ketika karyawan seringkali tidak hadir atau sering absen pada pekerjaannya. Nah, di sini kedisiplinan dari karyawan ini yang menjadi titik permasalahan utama yang harus ditangani. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah bagaimana kita akan membandingkan model machine learning dalam klasifikasi dengan dan tanpa fitur ekstraksi dalam menganalisis kedisiplinan diri karyawan serta bagaimana kita mengetahui model yang paling sesuai untuk menganalisis data yang ada. Sehingga ketika sudah diketahui model yang paling sesuai, permasalahan yang ada pada latar belakang dapat kita tangani. Seperti itu. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Dimulai sendiri kita ada dataset. Ini dataset kita ambil dari UCI Machine Learning Repository. Kemudian dari dataset ini akan kita pre-processing, data pre-processing menghilangkan atribut-atribut yang tidak dibutuhkan untuk perhitungan ini. Nah, kemudian turun kita mengklasifikasikannya. Ada klasifikasi dengan fitur seleksi dan klasifikasi tanpa fitur seleksi. Jadi kita akan membandingkan dua klasifikasi tersebut. Nah, selanjutnya dari situ akan keluar model evaluasinya. Nah, dari model evaluasi ini akan keluar hasil perbandingan. Nah, di sini kita akan membandingkan mana saja yang baik dan buruk dari si model evaluasi ini. Nah, selanjutnya dataset ini tadi. Dataset di sini terdiri dari 21 atribut. Ada 21 atribut di sini, ada individual identification atau identifikasi untuk karyawannya, kemudian reason for absent. Ini terbagi dalam 21 kategoris. Dari 1 sampai 21 ini ada keterangan sendiri. Kemudian ada month of absent atau bulan absennya dari Januari sampai Desember. Kemudian day of the week nominal ada 5 hari. Ada 5 hari kerja, Monday to Friday. Kemudian ada season atau musim. Ada summer, autumn, winter, dan spring. Ini ada transportation expense atau harga transportasinya yang dilakukan oleh karyawan. Distance from resident to work atau jarak dari rumah ke tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggunakan label disciplinary failure atau kegagalan kedisiplinan dari seorang pekerja. Di sini ada dua label, yaitu ya dan tidak. Seperti itu. Kemudian instance atau jumlah datanya itu ada 740 dan dataset source-nya ada UCI Machine Learning. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini akan di data pre-processing kita menghilangkan atribut individual identification karena tidak boleh berimpact kepada model klasifikasi karena si individual identification ini hanya berupa nomor identifikasi, jadi tidak berimpact kepada hasil perhitungan. Nah, selanjutnya model klasifikasi. Model klasifikasi ini ada skenario 1 dan skenario 2. Nah, skenario 1 ini kita menggunakan BiasNet, Naive Bayes, Support Vector Machine, Random Tree, Multi-Layer Perception, Random Forest, dan K-nearest Nearest Jadi di sini kita uji dahulu menggunakan skenario 1 ini pakai model klasifikasi. Kemudian selanjutnya menjalankan skenario 2. Nah, skenario 2 ini masing-masing model ditambahkan fitur seleksi yaitu Gain Ratio. Nah, Gain Ratio ini kita menggunakan ranker dengan 10 atribut terbaik. Jadi BiasNet ditambahkan Gain Ratio,
fitur seleksinya, naive Bayes, ditambahkan gain ratio, support vector matching, dan lain sebagainya ditambahkan gain rasio ini. Nah, tiap skenario kita menggunakan 10 crossroad validation, sehingga validasinya lebih lebih baik seperti itu. Nah, selanjutnya model evaluasi yang kita gunakan adalah precision, kemudian recall, F-measure, kemudian receiver operation characteristic atau ROC, kemudian Matthew correlation atau MCC, kemudian precision recall curve atau PRC, kapas statistik, dan kita melihat akurasinya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan tools WK untuk menganalisis dataset tersebut yang kita akan teliti. Nah, di sini kita buka aplikasi WK, kemudian kita klik explore. Nah, di sini muncul tampilannya. Pertama-tama kita harus open file dulu. Kemudian kita cari dataset yang sudah kita siapkan, yang kita download dari isi machine learning tersebut. Nah, datasetnya ini berekstensi .arff, itu kita open. Nah, di sini akan muncul dataset beserta atributnya. Di sini ada instannya 740, atributnya 21, dan totalnya ada 740. Di sini ada atributnya. Nah, di sini kita menggunakan label disciplinary failure. Nah, di ini labelnya ada 2, ya dan tidak, yaitu 1 dan tidak itu 0. Nah, sebelum kita memulai klasifikasi, kita harus menghilangkan data dulu. Nah, ini atribut yang kita hilangkan, ID ini. Kita remove. Karena ID ini tidak boleh berpengaruh kepada hasilnya nanti, karena itu hanya berupa nomor identitas saja, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pun kita bisa lihat labelnya ada tidaknya 700 dan y-nya 40. Nah, lanjut ke klasifikasi. Diklik klasifikasi. Nah, di sini kita memilih classifier-nya dulu. Classifier-nya kita sebagai contoh kita menggunakan random tree. Kemudian cross validation-nya kita 10. Kemudian di sini kita labelnya kita memilih disciplinary failure. Nah, kemudian skenario pertama adalah tanpa menggunakan fitur ekstraksi. Jadi bisa kita langsung start di sini. Nah, di sini hasilnya akurasinya adalah 99,7297%. Kemudian di sini ada detailnya, TP rate, FP rate, precision, recall, F-measure, MCC, ROC, PRC-nya. Nah, di sini kita ada average-nya seperti ini, bisa dilihat juga. Nah, selanjutnya skenario kedua adalah kita menggunakan fitur seleksi. Nah, caranya adalah di sini kita menggunakan atribut seleksi, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini classifier-nya kita menggunakan random tree. Nah, random tree ini kemudian evaluatornya kita memilih gain ratio ini. Kemudian rank-nya kita memilih ranker. Nah, rankernya ini kita 10 atribut terbaik. Jadi kita mengambil 10 atribut terbaik untuk kita analisis. Oke. Kita oke lagi. Kemudian kita start. Nah, di sini tertampil akurasinya meningkat menjadi 100%, seperti itu. Nah, hal yang sama pun juga dilakukan. Jadi pertama kita yang melakukan tanpa fitur seleksi, kemudian selanjutnya menggunakan fitur seleksi. Ini pada model-model klasifikasi nanti akan kita bandingkan seperti itu. Nah, ini adalah hasil klasifikasi yang sudah dijalankan. Nah, ini yang di sini dilihat ada none atau tanpa menggunakan fitur ekstraksi, dan di sini ada fitur gain ratio menggunakan fitur ekstraksinya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa akurasi ketika tanpa ada fitur seleksi ini menunjukkan akurasinya 99,72% pada random tree dan random forest. Nah, setelah dilakukan fitur ekstraksi, ditambahkan fitur ekstraksinya, gain ratio
random tree ini malah meningkat menjadi 100 seperti itu. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah kombinasi antara random tree dengan fitur seleksi gen ratio meningkatkan hasil akurasi sebesar 0,28%, sehingga akurasi mencapai 100%. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa model klasifikasi random tree ini merupakan model terbaik untuk melakukan analisis seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.